Saya itu dari keluarga Chinese. Oh iya, ya Chinese. Ayah ya. saya Buddha. Wah. Ibu Kristen. Oh, berbeda ya? Iya. Oh. Tapi kakak-kakak sekolah di Yayasan Katolik. Oh. Saya juga dari Yayasan Katolik. Ya, itu juga atas izin orang tua ya? Iya. Terus gimana tuh Bu? Tunggu, berapa bersaudara? Saya 8. 8 bersaudara semuanya Kristen? Katolik semua. Oh, Katolik semua karena sekolah di Yayasan Katolik iya. itu ya? Saya yang paling bontot. Oh, paling bontot, Masya Allah. Kayak saya juga dong. Terus gimana Bu? Tapi saya itu Katoliknya dibaptis baru kelas 3 SMP. Oh. Menjelang ujian. Loh kok sama lagi ya? Saya juga baru dibaptis setelah SMP itu. Karena ya pada waktu itu juga belum ke gereja. Oh. Baru masuk SMP itu baru ikut-ikut dikit-dikit. Oh gitu. Ya. Jadi dari SD, SMP, SMA itu semuanya di Yayasan Katolik ya Bu? Kebetulan SD di Katolik, Iya. SMP di Katolik. Iya. SMA saya disuruh di Katolik. Oh. Di Yayasan itu di Loyola, Iya. tapi saya nekat masuk ke SMA 3, Negeri 3. Gitu. Iya. Jadi malah SMA-nya yang tapi sudah yakin banget ya, walaupun SD SMP istilahnya 9 tahun ya di Yayasan Katolik ini sudah yakin mantep dengan Katoliknya waktu itu ya Bu ya? Iya. Waktu kelas 3 itu saya ikut pelajaran terus dibaptis dewasa itu, terus langsung terjun ikut paduan suara, jadi pemazmur di gereja. Iya. Jadi ketua Mudika Mudi Katolik. Aktif juga ya Bu Ina ya? Iya. Tapi waktu itu ayah juga nanti ganggu pelajaran loh. Jadi setiap ada yang nyamperin saya mau ikut kegiatan malah dimarahi sama ayah. Oh. Jadi ya, tapi tetap cuma hanya ke gereja seminggu sekali terus ikut kegiatannya itu, tapi diamanai untuk jadi ketua Mudika. Oh, tetap ya, tetap dipercaya ya Bu ya. Nah, waktu di SMA-nya pun juga aktif Bu untuk kegiatannya. Masih aktif sekali. Oh, tapi waktu SMA kalau pas pelajaran agama Islam, iya. itu kan biasa yang non Islam ada yang keluar, ada yang di perpustakaan, ada yang di kantin. Iya. Saya ikut duduk di situ. Oh. Cuma dengerin tapi nggak tahu apa-apa. Cuma dengerin aja. Kebetulan gurunya juga baik itu. Iya, iya. Jadinya ikut pelajaran agama Islamnya itu waktu di SMA 3 itu ya Bu ya. Oh, terus gimana tuh Bu setelah lulus? Tetap akhirnya gimana? Apakah mulai Saya atau bagaimana masih itu? tetap di Katolik, nggak terlintas apa-apa. Jadi kuliah itu di Undip kebetulan. Alhamdulillah. Terus kebanyakan teman-teman saya tuh ya pada Islam semua, ya kebanyakan yang mayoritas Islam. Ya gimana Bu? Nah, terus saya lihat beda ya, mereka kok taat ya, waktunya sholat ya, langsung adzan, ayo, ya. Nah, itu enggak ada sesuatu peristiwa. Iya. Pas kelas 3 SMP habis ujian itu, Waktu mau dibaptis itu? sudah dibaptis. Terus saya itu kena penyakit kanker payudara. Oh, Masya Allah. Terus harus dipotong. Iya, iya. Sudah dipotong itu ekstra. Jadi waktu masuk SMA itu saya libur seminggu, jadi nggak ikut penataran waktu itu. Ikut mosnya itu ya? Ya, juga nggak ikut mos. Nah itu, terus itu ke Karyadi itu berangkat sendiri dari SMA 3 naik itu di bus trans sampai 40 kali. Waktu itu tidak ditunggu siapa-siapa dan waktu itu juga tidak ada suster, maksudnya hanya mahasiswa akademi penata ronsen itu. Nggak ditutup perutnya. Nah, akhirnya terus kok mainnya berhenti. Terus dari situ kata dokter sulit punya anak. Saya selama itu belum pernah pacaran atau apa. Tahu-tahu sesudah lulus saya kan ngelesi. Itu ada yang melamar jadi guru les. Nah, itu Islam juga.
itulah yang akhirnya nanti jadi pendamping saya. Jadi setelah SMA ikut mendengarkan ajaran agama Islam, kemudian kuliahnya di Undip, melihat teman-teman yang taat ya di saat sholat mereka waktunya sholat mereka sholat gitu ya Bu ya. Nah alhamdulillahnya setelah lulus dari kuliah ada yang melamar untuk menjadi guru les barengan sama ibu. Saya waktu itu mendirikan les-lesan di rumah. Terus dia ngelamar. Pertama ngelamarnya jadi guru les dulu ya. Terus ternyata akhirnya melamar yang lebih jauh ya Bu ya. Oh iya sih Bapak. Karena saya lihat itu kok sopan, baik gitu. Ya dari suku Jawa Mbak. Dari suku Jawa. Terus ya mukanya ditentang. Tapi akhirnya ya saya buktikan kalau dianya bersungguh-sungguh. Dan saya waktu itu kan pikirannya kok masih ada ya, saya ceritakan keadaan saya apa adanya, kok masih mau terima. Nggak apa-apa asal mau ikut saya Islam. Kakak saya juga sudah menceritakan, ini adik saya kondisinya gini, nggak apa-apa asal ikut Islam. Udah akhirnya keluarga merestui. Nah itulah pelajaran bagi saya. Terlalu sangat amat mencintai, lupa. Suami juga nggak pernah nyuruh apa-apa, sholat hanya diajari syahadat dulu itu di KUA terus kita nikah. Jadi sholat nggak diajari. Dari tahun 97 itu Ibu menikah, tapi suami tidak membimbing lah istilahnya ya. Tapi puasa ikut puasa, seneng pas itu puasa ikut puasa. Iya, betul. Sekalian nyiapin, sekalian ikut puasa. Lama-lama ada tetangga pindahan dari Pontianak. Dia lulusan TGA. Seusia dengan saya, ya sepantaran lah. Akhirnya saya ikut belajar sholat. Malah yang mengajari dari tetangga itu yang TGA. Tapi ya itu sering bolong-bolong, saya malas. Akhirnya setelah 14,5 tahun saya disentil oleh Allah. Suami pergi itu 2011 berarti 9 tahun yang lalu ya. November tanggal 20. Nah, dia pergi dari rumah. Katanya ya alasannya ingin punya anak. Dan dulu menikahi saya itu hanya kasihan. Saya dia keluar dari rumah, tapi statusnya itu belum cerai, dia kos. Saya juga nggak mau nyari, nggak apa. Saya hanya konsultasi dengan tetangga depan yang waktu itu memang ketua yayasan di masjid, sekalian dosen. Saya dikasih tahu, dah ikhlaskan aja, kalau memang yang terbaik berdoalah. Biar masih untuk saya. Tapi kalau tidak baik untukku, biarlah kehendak Allah. Akhirnya saya yang waktu itu merasa disentil, waktu itu bisa bangun tengah malam nangis, saya ngadu ke Allah. Nggak tahu. Saya itu sebelum itu tuh saya tutupi dari seluruh keluarga saya. Saya nggak mau cerita, nggak mau apa ya, semua saya pendam sendiri. Iya pastilah ya Bu ya. Mulai dari situ saya mulai ikut kajian di RW dengan ibu-ibu ini pengajian RW. Mulai rajin buka televisi kalau ada kajian-kajian Ustaz. Yang sangat saya ingat waktu itu dari Ustaz Yusuf muncul mengadu ke Allah. Allah ini, Allah lagi, Allah terus. Daripada mengandalkan manusia, manusia bukan tempat untuk bergantung. Iya, betul ya Bu ya. Banyak yang mengecewakan. Akhirnya ya udah proses tanpa didampingi keluarga, tanpa apa, akhirnya terjadi perceraian. Nah dari situlah kakak-kakak saya, kebetulan itu ayah sama ibu saya, tapi mami saya itu udah meninggal. Terus kakak-kakak saya bilang,
waktu itu memang terus terang ekonomi dalam keadaan terpuruk. Iya, iya. Pastinya lah. Iya. Biasa hanya menggantungkan suami. Suami yang PNS Malah ternyata itu tinggal. berarti sama keluarga, setelah keluarga besar tahu, kakak-kakaknya ibu tahu bahwa Mereka suami menyuruh saya untuk kembali ke gereja. Nanti hidup saya akan ditanggung. Jangan khawatir, kerjaan saya carikan. Tapi saya sudah mempunyai keyakinan Allah lah tempat bergantung satu-satunya. sudah apa padahal kan kalau saya lihat cerita ibu tuh suami tidak membimbing, ibu mencari sendiri. Iya. Dari tetangga, kemudian ikut kajian di masjid gitu kan. Berarti kan ibu sama ini ibu mencari sendiri gitu ya. Iya. Tapi ternyata di saat suami yang menjadikan ibu alasan untuk menjadi Islam pun tidak membuat ibu kembali ke agama yang dulu ya. Insya Allah. Jadi malah ibu yakin, malah di situ Iya, kan ibu jadi dengan adanya sentilan itu menambah saya akan buktikan kalau saya itu kuat. Saya harus kuat. harus kuat dengan situ. Jadi ini kalau bisa dihitung sudah berapa lama Bu tidak dengan Bapak Bu? Sejak 2013. Berarti sudah 7 tahun ya Bu Iya. ya. Tapi Ibu malah semakin cinta, semakin yakin dengan Islam itu sendiri. Iya. Walaupun kakak-kakak Ibu juga menawarkan kemudahan secara perekonomian Ibu, secara nanti mungkin pekerjaan juga. Saya percaya rezeki itu dari Allah. Hanya lantaran saja. Alhamdulillah saya lebih nyaman. Lebih tenang dengan situasi Lebih sekarang gitu ya Bu ya. Apalagi sekarang ada sekolah mualaf, Iya. ada mualaf center, ada Tionghoa Muslim Indonesia. Kita merasa banyak peluang-peluang untuk belajar. Iya.